Barang kia wis Mas. Assalamualaikum.
Oh, sorry. Oh, belum. Oh, ini bukan untuk Merauke ini. Nggak bisa masuk. Coba. Ini untuk pihak numpuk. 410, 820, 3347. Kalau kemarin kan 4337. 3447. Itu 10 3347 tuh. 3447. 410 820 3447. Ini yang kemarin dikirim ke Nah ini barusan tadi saya minta nih. suratnya kan ya. 4 berapa? 410 410 820 3447. 3 ya 447. Spam 2021. Iya, jadi salah.
Assalamualaikum Pak Sarjono, Bu Dewi, Pak Agung, Pak Riki yang dari India. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Amin, amin Bapak. Alhamdulillah, amin. Selamat pagi. Tapi Bu, Pagi. Pagi. Waduh, gebyoke Pak Sarji. Hebat tenan. Fotonya Juragane. apa? Fotonya apa? Selamat pagi, Bapak dari Dinas PU Biak. Selamat pagi Pak Yanti. Berkenan gabung bersama kami Pak Yanti dari provinsi Bapak Tadi Karya. Kami sudah menyapa dari Direktorat Karirnya. Ibu Tia, selamat pagi Ibu. Dan sudah bergabung bersama kami.
di bawah ekran. Di ruangan saya. Oh, iya. Selamat pagi, Bapak yang dari PDN Biak. Oh, tapi sekarang tutup tapi masih air masih bukan kurang kasih beli setengah aku mau apa kalau beli di aku bisa mau baru nanti apa Mohon petunjuk Bapak Ibu apakah kita mulai nanti barangkali Pak Sekda maupun Biro Hukum bergabung di belakangan atau bagaimana Ibu? Mungkin mohon petunjuk Ibu Bapak. Apakah kita buka nanti sambil kita diskusi sambil berjalan sambil menunggu mungkin Pak Sekda, Kepala Bapeda, mungkin Kepala Bagian Hukum untuk bergabung sambil jalan atau gimana, mohon masukannya ini Bapak. Bapak Ibu, apakah suara saya? Bapak Ibu, apakah suara saya mungkin bisa didengar? Jelas, Pak? Jelas Pak, bisa Pak. Iya, terima kasih. Mohon masukan apakah ini kita buka, barangkali nanti Pak Sekda, Pak Kepala Bapeda maupun Kepala Bagian Hukum bergabung atau gimana ini? Atau kita ini saja karena waktu terus berjalan, mohon masukan dari Bapak Ibu. Yang dari Biak siapa, Pak? Ini teman-teman. Dari Biak, dari PU ada kan? dari Biak hadir Pak. Oh, dari PDAM, dari Biak sama PU ya? Iya. Nyambung. Ya, silakan aja. Terserah nanti dari Biak gimana, apakah harus nunggu Pak Sekda atau tidak? Atau karena waktu udah ini kita lanjut atau gimana? Monggo Pak Sarji gimana? Kalau saya usul dilanjut aja. Lanjut nanti aja mungkin ya. kalau misalnya Pak Sekda, Pak Ketua Bapeda nanti berkenan hadir, nanti mungkin sambil jalan nanti kalau beliau sudah bergabung nanti kita mohon arahannya. Arahan. Ya. Siap Bapak. Iya. Terima kasih, mungkin kita buka saja supaya nanti mungkin diskusinya bisa agak panjang, acaranya tidak tertunda sesuai arahan dari pasar. Mungkin nanti apabila Pak Sekda maupun dari bapak-bapak yang lain nanti berkenan untuk hadir, mungkin nanti beliau bisa memberikan masukan atau arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor atau yang mewakili Direktur PDM Kabupaten Biak, Pak Romabar. Tim teknis kegiatan pemantauan dan evaluasi kelembagaan SPAM tahun anggaran 2021 Provinsi Papua, Direktur PT Dekama, tenaga ahli, konsultan PT Dekama Skata selaku konsultan kegiatan pemantauan dan evaluasi kelembagaan SPAM Provinsi Papua. Jadi dengan semua yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada Indonesia karena tindakannya sehingga acara ini dilaksanakan serta kesediaan dapat menghadiri dan mengikuti acara pendampingan kegiatan pemantauan dan evaluasi kelembagaan SPAM tahun anggaran 2021 Provinsi Papua untuk Kabupaten Biak Numfor ini. Kami juga mohon maaf karena acara terpaksa kami lakukan secara penting karena situasi pandemi COVID di Provinsi Papua yang masih signifikan sehingga aktivitas kita harus dilakukan secara terbatas. Namun demikian kami berharap pelaksanaan acara secara virtual ini tidak mengurangi substansi kegiatan pendampingan kelembagaan ini dan kami sangat berharap Bapak Ibu tetap dapat mengikuti acara ini. Secara khusus memang akan membahas kelembagaan penyelenggara atau pengelola SPAM di Kabupaten Biak Numfor yang sampai saat ini memang belum beraktivitas sesuai dengan tupoksinya secara optimal. Padahal agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kabupaten Biak Numfor, sarana dan prasarana SPAM di Kabupaten Biak Numfor seharusnya dikelola oleh suatu lembaga penyelenggara infrastruktur air minum yang definitif. Bapak Ibu beserta FGD Kabupaten Biak Numfor yang kami hormati, kali ini tentu perlu menjadi catatan bagi kita semua karena keberadaan dan eksistensi lembaga penyelenggara SPAM menjadi salah satu kunci keberfungsian sarana dan prasarana air minum di suatu daerah. Selama ini kita sudah seringkali menyaksikan sendiri bahwa tanpa pengelola definitif infrastruktur SPAM yang dibangun pemerintah menjadi tidak berfungsi secara optimal, kurang terawat, terbengkalai, bahkan mengalami kerusakan karena tidak dirawat dengan baik. Untuk itulah kita perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberfungsian sistem penyediaan air minum di Kabupaten Biak Numfor. Upaya ini perlu dilakukan sebagai langkah awal untuk membangun dan mengembangkan lembaga penyelenggara SPAM di Kabupaten Biak Numfor, khususnya UPTD. Apalagi saat ini pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru tentang UPTD, yaitu Permendagri nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan UPTD yang mengatur tata cara pendirian UPTD. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap pembentukan Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Biak Numfor harus dilaksanakan dengan menggunakan Permendagri nomor 12 tahun 2017 berdasar. Itu perlu dilakukan agar pembentukan lembaga penyelenggara SPAM di Kabupaten Biak Numfor berjalan dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Bahkan jika diperlukan proses pembentukan UPTD SPAM dilakukan dari awal, yaitu dengan menyiapkan dan mengeluarkan peraturan Bupati Biak Numfor tentang pendirian UPTD SPAM. Namun demikian, pembentukan lembaga bukan sekedar by operational outlaw atau memberikan entitas bentuk tertentu dengan hukum perda atau perda. Namun harus dengan korporasi agar entitas tersebut dapat segera berjalan dan menjalankan tujuan pendiriannya, misalnya susunan struktur organisasi dan tata kerja,
standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal, standar kompetensi SDM, dan sebagainya. Bapak Ibu peserta EBD Kabupaten Biak Numfor yang kami hormati, maka dalam rangka fasilitasi itulah Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua menyelenggarakan pekerjaan pemantauan dan evaluasi kelembagaan SPAM tahun anggaran 2021 Provinsi Papua, di mana salah satu kegiatan adalah pendampingan kelembagaan yang dilaksanakan hari ini. Tetapi sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, BPPW Papua sebagai bagian dari pemerintah pusat memang terbatas fasilitasi seperti ini, baik dari aspek teknis maupun dari aspek non-teknis. Memang harus diakui jika proses pembentukan dan operasionalisasi UPTD SPAM di Kabupaten Biak Numfor memerlukan waktu yang relatif panjang. Oleh sebab itu, apa yang kita mulai hari ini dapat menjadi trigger bagi pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk memastikan bahwa lembaga tersebut siap dengan corporate action-nya sebagaimana disyaratkan sebagai sebuah lembaga penyelenggara SPAM, sehingga mereka benar-benar siap untuk berjalan dan menjalankan tugasnya dalam menyediakan air minum bagi masyarakat Kabupaten Biak. Akhir kata, besar harapan kami agar acara pendampingan kelembagaan SPAM Kabupaten Biak Numfor ini dapat menjadi awal yang baik untuk pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan SPAM Kabupaten Biak Numfor, khususnya dari aspek kelembagaan. Atas perhatian yang Bapak Ibu berikan, kami mengucapkan terima kasih, selamat berdiskusi untuk menyiapkan lembaga penyelenggara SPAM di Kabupaten Biak Numfor, khususnya UPTD. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Mungkin untuk yang berikutnya yaitu barangkali ada sambutan ataupun arahan dari Pemda Biak, dalam hal ini mungkin dari Kadis PUPR atau yang mewakili untuk menyampaikan acara ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan, barangkali dari Kadis dari Dinas PUPR. Ini kelihatannya mungkin jaringan Bapak Ibu yang ya ini. Atau mungkin barangkali dari Pak Almabar, dari rekan-rekan PDM memberikan tanggapan tentang kegiatan yang akan kami lakukan di Kabupaten Biak. Untuk itu mungkin Pak Almabar bisa memberikan arahan maupun sambutan sehingga kegiatan ini bisa berjalan sesuai yang kami inginkan. Monggo silakan Bapak, waktu dan tempat kami silakan Pak Almabar. Almabar atau PUPR ini sudah masuk ini. Monggo dari Bapak PUPR atau mungkin dari monggo Pak, silakan. Izin Pak Ridho. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Pak, mungkin kita kasih ke Kadis PU. Boleh Bapak. Tadi koneksi bukan kami. Nanti mereka yang memberikan arahan. Bapak saya kembalikan. Bapak dari PU mungkin memberikan arahan kepada kami sehubungan dengan kegiatan kami di Kabupaten Biak untuk pembentukan kelembagaan, sehingga apa yang kita harapkan nanti dapat berjalan sesuai yang kita harapkan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan dari PUPR Biak. Monggo Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dio untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Maaf Pak Izin, suaranya kedengaran? Bagus Bapak. Suaranya bagus Bapak. Ya, izin Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya yang terbawa sebagai Kabid Cipta Karya
bersama Pak Kadis PUPR. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk penyelenggaraan kegiatan di hari ini. Dari pihak balai sudah menyelenggarakan ini, kami ucapkan terima kasih. Kami mohon izin terkait kehadiran Pak Sekda maupun Kepala Bapeda. Kemarin kami sudah konfirmasi mereka ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di hari ini, sehingga belum bisa bergabung dengan kami pada kegiatan hari ini. Baik, mungkin saya yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Kadis untuk berikan sepatah dua kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan salam dan hormat kepada saudara-saudara yang dari Kementerian PUPR, dari Balai yang hadir pada siang hari ini. Shalom untuk kami semua yang hadir. Kami dari PUPR Kabupaten Biak Numfor tentunya sangat menyambut baik kegiatan yang positif untuk kepentingan pelayanan kami di Kabupaten Biak Numfor. Oleh karena itu, untuk kesiapan melaksanakan program-program yang disampaikan tadi, kami pada prinsipnya welcome, sangat siap untuk melakukan kegiatan ini demi kepentingan daerah Kabupaten Biak Numfor. Secara teknis, tentunya dalam diskusi hari ini ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, kami dari PUPR tentunya mendukung semua kegiatan yang diberikan dari Balai. Tentunya kerjasama dengan PDAM Kabupaten Biak Numfor. Nanti secara teknis dijelaskan oleh PDAM yang sudah berjalan selama ini di Kabupaten Biak Numfor. Secara administratif yang lain maupun kegiatan lain, tetap kami PU sangat mendukung. Oleh karena ini, yang menyangkut tugas-tugas pokok PU, kami akan siap membantu kegiatan kementerian atau balai yang nanti disampaikan kepada kami di PUPR Kabupaten Biak Numfor. Saya ulangi lagi atas nama pemerintah daerah, hal ini Bapak Bupati, mohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Sekda maupun Ketua Bapeda. Tadi sudah disampaikan dari staf kami bahwa beliau ada bertugas dinas keluar. Oleh karena itu tetap kami sebagai pembantu Bupati akan siap menerima semua program-program yang disampaikan dan apa yang menyangkut tugas-tugas kami. Tetap kami akan laksanakan berkoordinasi dengan instansi terkait yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh program air bersih yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Demikian mungkin beberapa hal yang saya dapat sampaikan. Apa yang nanti menjadi diskusi pada siang hari ini tetap merupakan program prioritas kami di Kabupaten Biak. Terima kasih, saya kembalikan waktu. Ya, terima kasih Bapak Kadis maupun dari Bapak Kadis Cipta Karya atas arahan dan sambutan, sehingga kami juga patut menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kami kepada Bapak, di mana pemerintah Kabupaten Biak telah mendukung maupun memberi support dalam kegiatan pendampingan pembentukan kelembagaan UPTD di Kabupaten Biak. Sekali lagi dari BPBD kami sangat berterima kasih Bapak atas dukungan. Untuk itu acara yang selanjutnya kami berikan waktu kepada tim dari ini untuk melakukan pemaparan apa-apa saja kira-kira yang perlu disepakati maupun disampaikan, serta data-data apa saja yang diperlukan, sehingga acara pendampingan ini kami harapkan bisa mendapatkan baik data, pengarahan maupun petunjuk
dari Bapak Ibu yang berada di Biak. Untuk itu waktu dan tempat kami berikan kepada tim pendampingan untuk memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu di Kabupaten Biak. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Monggo. Terima kasih Pak Dibyo. Selamat siang Bapak Ibu semua, baik yang ada di Papua maupun ada di Jawa, karena kita memang saat ini posisinya relatif agak jauh ya, terpencar-pencar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Papua dan di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam untuk kita semua. Sebelumnya mohon izin untuk mengenalkan diri terlebih dahulu, saya Sulis dari Jogja. Saat ini posisi saya ada di Jogja. Jadi salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak Ibu semua dari kota Jogja, kota pelajar, kota gudeg. Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya akan sedikit memberikan pengantar sebelum kita mulai kegiatan pendampingan fasilitasi kelembagaan SPAM di Kabupaten Biak Numfor. Bapak Ibu, tentu kita sepakat bahwa pembangunan infrastruktur SPAM itu mestinya harus diimbangi, dibarengi dengan pembangunan atau fokus aspek kelembagaan secara paralel. Mestinya demikian ya. Jadi infrastrukturnya disiapkan, lembaganya tentu juga harus disiapkan secara paralel, secara bersamaan. Ya. Karena memang kemudian banyak bukti yang menunjukkan ketika pembangunan infrastruktur SPAM dilaksanakan lebih dahulu tanpa didampingi atau diiringi dengan pembentukan kelembagaan, maka kemudian yang terjadi ya relatif cukup banyak infrastruktur SPAM yang tidak terkelola dengan baik, tidak bisa difungsikan secara optimal ya, karena memang kemudian tidak ada pihak yang merasa diberi tanggung jawab untuk mengelola, untuk merawat, untuk mengoperasionalkan SPAM. Ya, padahal infrastruktur SPAM ya seandainya hanya kemudian ditinggalkan, dikelola oleh masyarakat setempat, itu seringkali aspek perawatannya relatif terabaikan. Ya. Saya beberapa kali menyaksikan ya beberapa infrastruktur SPAM ya, karena mengalami kerusakan, kemudian keterbatasan dana masyarakat, akhirnya infrastruktur SPAM tersebut ya tidak bisa berfungsi lagi, bahkan terbengkalai. Suatu saat saya bahkan pernah juga melihat sendiri ya di satu kawasan, di satu wilayah di Maluku waktu itu ada infrastruktur SPAM yang menurut saya luar biasa ya, karena relatif cukup besar dan cukup lengkap. Ya, waktu itu ya konon sejak dibangun sampai hari ini pembangunannya sekitar tahun 2015 sampai tahun 2019 waktu saya berkunjung itu belum pernah beroperasi sama sekali, dan ketika saya berkunjung itu relatif ya sudah tidak bisa berfungsi lagi karena memang tidak ada perawatan ya. Itu menurut kami dampak dari ketiadaan lembaga pengelola. Nah, namun demikian, saya melihat bahwa di Kabupaten Biak Numfor, ini menurut saya pribadi orang yang belajar ekonomi, orang yang belajar lembaga, orang yang belajar finance, ini menurut saya sudah ada satu loncatan. Ya, satu loncatan yang bahkan mungkin bisa jadi masih jarang dilakukan oleh lembaga penyelenggara SPAM di Pulau Jawa, khususnya PDAM dan Perumda, yaitu menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Relatif jarang. Mungkin kalau di Jawa, menurut catatan saya sebatas DKI Jakarta. Tempat lain mungkin 1-2 ada, ya. Tapi memang relatif jarang. Ya. Public-private partnership semacam ini atau kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam proses penyelenggaraan SPAM itu dibangun, dikembangkan. Menurut saya sebenarnya ini sesuatu yang luar biasa. Ya, bahkan bisa jadi hal ini ya
menjadi catatan kita semua ya, bahwa satu wilayah yang relatif ada di Indonesia Timur ya, yang menurut catatan saya memang aspek kelembagaannya saja, pembangunan kelembagaannya saja, pembentukan kelembagaannya saja relatif masih tertatih-tatih ya, bukan hanya di Papua, mungkin juga di Maluku, Maluku Utara dan sebagainya. Tapi di Biak Numfor ya, PDAM bahkan sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta yaitu PT WMD. Ya, meskipun menurut saya ada yang perlu digarisbawahi dalam kerjasama ini ya, karena dari catatan yang saya miliki ya, kepemilikan itu ternyata masih besar dimiliki oleh PT WMD 51% ya. Padahal kalau kita merujuk PP 54 tahun 2017 tentang BUMD, mestinya kerjasama semacam ini atau peraturan perundang-undangan yang lain itu ditetapkan bahwa daerah atau pemerintah itu masih menjadi minority stockholder atau pemilik saham mayoritas ya. Artinya kepemilikannya mestinya 51% saham masih dikuasai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun ini kan sebenarnya sudah terjadi sekian tahun yang lalu ya, 9-10 tahun yang lalu ya, tetapi tentu tetap bisa menjadi catatan kita bersama seandainya nanti dikembangkan pola-pola kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk menyediakan atau mengelola public goods ya, atau layanan publik yang disediakan untuk masyarakat, ya kerjasama ini bisa dilakukan dengan lebih baik. Ya termasuk tentu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terbaru, misalkan PP 54 tahun 2017 ya. Namun demikian ya, catatan saya juga menunjukkan bahwa PDAM Biak Numfor ya, kemudian juga PT namanya untuk orang Jawa seringkali sulit dikatakan ya, Warwersendi ya, Warwersendi itu, mohon maaf itu kata yang relatif untuk lidah Jawa seringkali sulit diucapkan ya. Warwersendi itu memang area pelayanannya itu relatif masih ada di sekitar Kota Biak dan sekitarnya ya. Sementara wilayah-wilayah di luar Kota Biak itu memang belum terlayani ya oleh perusahaan patungan antara PDAM dan PT WMD atau PT Warwersendi ini ya. Maka kemudian pemerintah Kabupaten Biak memutuskan bahwa Dinas PU Kabupaten Biak Numfor itu diberi tugas untuk mengelola spam IKK di luar Biak ya. Tentu kemudian ketika Dinas PU ya memperoleh tugas untuk mengelola spam ya IKK di luar Kota Biak, maka sebenarnya Dinas PU Kabupaten Biak Numfor ini juga membutuhkan satu unit kerja tersendiri yang tupoksinya memang secara khusus mengurusi, mengelola, menyelenggarakan spam. Yang kita kenal secara umum yaitu dalam bentuk UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas ya. Tentu bukan alasan kenapa harus ada UPTD misalkan. Ya agar proses penyelenggaraan, pengelolaan ini bisa dilakukan lebih optimal. Ya, karena dengan unit tersendiri, unit yang secara khusus mempunyai tupoksi untuk menyelenggarakan spam, mengelola spam, khususnya yang ada di luar Kota Biak, ya, maka kemudian harapannya spam-spam yang ada di luar Kota Biak ini mampu melayani, kemudian menyelenggarakan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat. Yang kita semua tahu ya bahwa semakin ke depan itu kebutuhan air minum itu semakin harus kita prioritaskan ya, sejalan dengan ya kalau di Jawa sih keterbatasan lahan. Mungkin di Papua lahan masih luas ya, tapi bisa jadi sumber air ini relatif sangat terbatas, sehingga kemudian peran pemerintah untuk ikut serta dalam menyediakan air minum ini semakin menjadi prioritas ya. Bahkan dalam pemahaman saya, dalam pengertian saya, ya peran pemerintah akan semakin dituntut ini, ya, karena sejalan dengan keterbatasan ya ketersediaan cadangan air bersih ya yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Karena di kota-kota sendiri bikin sumur juga relatif sudah agak mudah. Ya. Mungkin kalau di desa-desa, wilayah-wilayah tertentu, akses terhadap sumber mata air juga relatif terbatas dan sebagainya.
Maka ini yang kemudian pemerintah memutuskan, ya, pemerintah pusat memutuskan melalui Kementerian PUPR, Direktorat Cipta Karya, Direktorat Air Minum, membangun banyak infrastruktur spam. Ya, yang tentu kemudian harus diimbangi dengan pembentukan unit-unit atau lembaga-lembaga, entitas-entitas yang secara khusus tupoksinya menyelenggarakan atau mengelola spam yang sudah dibangun oleh pemerintah. Dan ini menurut saya memang harus segera dilaksanakan, ya, karena semakin jauh tidak mengelola spam bisa jadi